Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Misteri ijazah Jokowi atau misteri keaslian ijazah Jokowi tampaknya akan segera berakhir ini. Kenapa saya sebut akan segera berakhir? Karena KPU akhirnya itu merilis, meskipun itu tidak dalam dalam pengertian rilis itu secara resmi kepada publik, tapi KPU itu akhirnya menyerahkan fotokopi yang disebut sebagai ijazah asli Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Ini seorang pengamat kebijakan publik yang secara resmi dia mengajukan permintaan itu atas dasar keterbukaan informasi publik. Dan yang lebih menarik lagi karena Bonatua Silalahi itu kemudian mengajak Roy Suryo untuk menerima itu, untuk mendatangi KPU dan mengambil fotokopi yang disebut sebagai ijazah asli dari Joko Widodo. Karena itulah kemudian kemarin Roy Suryo sudah menyatakan bahwa dia sudah mengantongi fotokopi ijazah dari Jokowi. Selama ini soal kontroversi ijazah Jokowi itu kenapa seperti benang kusut karena Joko Widodo sampai saat ini masih terus berkelit tidak mau menunjukkan ijazah aslinya yang dia klaim dia punya dari Universitas Gadjah Mada, dan pada waktu itu dia menyatakan dia baru akan menunjukkan ijazah aslinya kalau itu atas perintah pengadilan. Tapi kan kita tahu bahwa dalam proses pengadilan seperti yang terjadi di Solo, misalnya Jokowi itu tetap menolak untuk menyerahkan ijazah aslinya. Padahal pada waktu itu Pengadilan Negeri Solo yang digugat di sana oleh Tipu UGM yang dipimpin oleh pengacara Dr. Muhammad Taufik itu kan menggugat ijazah asli Jokowi itu di Pengadilan Solo, dan kemudian ada proses mediasi. Nah, dalam proses mediasi itu kemudian Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya, tetapi Jokowi kan menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Padahal itu kan perintah pengadilan, dan dia lebih memilih deadlock, artinya dia lebih memilih kasusnya berlanjut sengketanya di Pengadilan Solo. Tapi untungnya, atau saya tidak tahu itu sebutnya untungnya atau sudah diatur atau seperti apa, kemudian kan Pengadilan Negeri Solo itu menolak untuk mengadili gugatan dari Muhammad Taufik dengan alasan itu bukan kompetensi mereka. Jadi sukseslah Jokowi untuk menolak menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Walaupun sebelumnya Jokowi itu kan kita masih ingat ya, dia sempat menunjukkan yang disebut sebagai ijazah aslinya itu bukan hanya ijazah dari UGM, tapi juga SD, SMP, SMA-nya itu kepada sejumlah wartawan yang biasa mangkal di rumah pribadi Jokowi di Sumber di Kota Solo. Dan kelihatannya kemarin-kemarin kita juga tadinya sulit untuk berharap kita bisa melihat ijazah atau mendapatkan ijazah asli Jokowi. Kenapa? Karena KPU kan membuat aturan kemudian bahwa ijazah seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu termasuk di antara 16 dokumen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak diperbolehkan untuk diakses oleh publik, ditunjukkan kepada publik, kecuali kalau yang bersangkutan mempersilahkannya. Nah, ini yang kemudian rame banget dan banyak dikritik, dan banyak yang menduga bahwa ini berarti KPU ini bekerja sama dengan Jokowi untuk melindungi Jokowi. Dan berarti ini ada konspirasi semacam itu. Mengapa tiba-tiba ada aturan semacam itu? Karena bukan hanya ijazahnya pada waktu yang dilarang ditunjukkan itu, yang termasuk beberapa hal lain, sampai kemudian juga laporan harta kekayaannya itu juga tidak boleh dibuka kepada publik. Dan ini kan konyol sekali karena LHKPN seorang pejabat itu bahkan sekarang ini kita bisa dengan mudah mengaksesnya di KPK gitu ya. Jadi kalau ijazahnya tidak boleh ditunjukkan, kemudian juga LHKPN-nya dan sebagainya, ini yang banyak diprotes, sampai kemudian KTP dan lain-lain lah, semuanya tidak boleh ditunjukkan. Dan ini bukan hanya mendapat kritik dari publik, tapi DPR juga Komisi 2 yang menangani soal ini juga mempertanyakan soal itu. Mengapa? Karena menurut mereka ijazah itu bukan hal yang rahasia. Orang misalnya melamar pekerjaan saja dia harus menunjukkan ijazahnya gitu, apalagi seorang presiden, calon presiden. Kan bisa juga diibaratkan bahwa seorang presiden, calon presiden atau calon wakil presiden itu ketika dia maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, kan dia ini melamar atau melamar mandat atau meminta mandat dari publik. Jadi publik berhak tahu dong, rakyat yang pemilihnya berhak tahu apakah benar dia lulusan dari sekolah tertentu atau tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversi yang sangat ramai, dan setelah desakan dari berbagai penjuru, akhirnya Ketua KPU
Afifuddin pada waktu itu memutuskan bahwa membatalkan surat aturan dia yang melarang ada 16 dokumen calon presiden dan calon wakil presiden untuk diakses oleh publik, termasuk ijazahnya presiden maupun wakil presiden Joko Widodo gitu ya, dan Ma'ruf Amin tentu pasangannya, atau Pak Yusuf Kalla sebelumnya, karena Joko Widodo kan maju 2 kali, yang pertama dengan Yusuf Kalla, yang kedua dengan Ma'ruf Amin. Nah, setelah keputusan itu kemudian dimanfaatkan oleh Buna Tuasilalahi ini, seorang pengamat kebijakan publik, dan dia mengajukan permohonan untuk mendapatkan itu ke KPU dan melalui email, dan kemudian KPU menjawab bahwa dia bisa mendapatkan itu, dan kemarin dia mendatangi KPU dan benar kemudian dia mendapatkan ijazah itu. Nah, dari fotokopi ijazah itu yang disebut oleh Buna Tuasilalahi itu terlihat bahwa ini sekilas itu, atau bukan sekilas ya, karena dia dibandingkan dengan yang fotokopi ijazah Jokowi yang selama ini bikin geger. Sebelumnya kan seorang kader PSI, ini kader PSI dari NTB, Dian Sandi Utama, itu sempat mengunggah fotokopi ijazah yang disebutnya itu adalah ijazah asli dari Jokowi. Waktu itu membuat geger, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia mendapatkan itu dari seorang sahabatnya Jokowi. Nah, berdasarkan berdasarkan unggahan dari Dian Sandi Utama tadilah kemudian Roy Suryo, juga kemudian Rismond dan sebagainya itu melakukan tes. Ya, kalau Roy Suryo menyebutkan bahwa tesnya ELA, yaitu itu yakni error level analisis, yaitu level kesalahannya itu dibandingkan dengan teknologinya, dan kemudian terlihat banyak sekali kejanggalan dari ijazah yang dipamerkan oleh Dian Sandi Utama itu. Antara lain yang juga banyak disoroti adalah soal stempel itu, yang dia ada di bawah fotonya. Biasanya kan foto itu di atasnya stempel dan sebagainya. Tapi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, termasuk font hurufnya dan sebagainya itu. Dan ini kemudian membuat geger, dan rupanya karena soal ijazah Jokowi inilah kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo, Rismond, Tifa dan sebagainya kemudian dilaporkan oleh Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Sementara sebelumnya itu sejumlah aktivis yang diwakili oleh tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor Dr. Egy Sujana itu kan juga membuat pengaduan ke Bareskrim mengenai keaslian ijazah dari Joko Widodo. Nah, balik lagi ke tadi Dian Sandi Utama itu, belakangan Dian Sandi Utama kemudian bertemu dengan Jokowi di Sumber, dan setelah pertemuan dengan Jokowi dia menyatakan bahwa itu memang ijazahnya dari Jokowi, diakui oleh Jokowi seperti itu. Artinya sebenarnya ya tidak salah kalau kemudian Roy Suryo membuat analisis, dan dia tapi waktu itu dia dasar dari Dian Sandi Utama, jadi dia tidak punya pegangan yang jelas bahwa itu memang ijazah asli Jokowi. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan ijazah asli Jokowi, fotokopinya maksud saya ya, kalau Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan, dan KPU sendiri juga menolak untuk memberikannya. Nah, sekarang ini dengan diberikan kepada Roy Suryo dan Buna Tuasilalahi itu kan mereka bisa dengan leluasa untuk melakukan uji, tes, ataupun apapun namanya lah, dengan teknologi apapun gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuka peluang. Jangan dibantah lagi bahwa ini mereka menggunakan data yang diambil dari KPU, berarti data resmi dong ya. Kalau KPU itu berarti data yang diserahkan oleh Jokowi ke KPU. Nah, menurut Buna Tuasilalahi itu tadi ada kemiripan gitu kan. Dia tidak mau menyebut secara terbuka apakah itu persis sama atau ada kemiripan, kata dia. Karena kenapa dia menyebut kemiripan? Karena dari fotokopi ijazah yang dia terima itu ada beberapa yang dihitamkan oleh KPU, misalnya seperti nomor ijazah dan sebagainya, kemudian ada tanda tangan juga yang dihitamkan. Jadi dia mungkin lebih berhati-hati untuk menyebutnya bahwa itu ada kemiripan. Nah, sekarang ini Roy Suryo mengaku bahwa kemarin ketika dia dalam orasi untuk tangkap dan adili Jokowi yang berlangsung di KPK pada hari Kamis kemarin juga, dia menyatakan bahwa dia akan segera melakukan tes ELA lagi terhadap ijazah asli ya. Asli ini asli ke KPU ya. Kita mesti menyebutkan dengan tanda petik karena untuk keasliannya kita belum tahu, tetapi bahwa dokumennya itu adalah dokumen asli dari Jokowi. Bahwa kemudian ijazahnya asli atau tidak itu urusannya berbeda. Kita tunggu kepastiannya dari tes yang dilakukan oleh
Roy Suryo. Tapi tentu saja Roy Suryo kan bukan otoritas resmi. Perlu nanti ada lembaga lain yang melakukan uji keaslian itu. Kan kemarin sebenarnya sudah ada uji dari Lab 4 ya, laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim Mabes Polri. Tapi banyak orang yang mencurigai gitu karena termasuk Rismon mencurigai uji yang dilakukan atau uji lab yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri karena dia punya pengalaman katanya dalam kasus kopi sianida itu katanya juga barang buktinya dipalsukan. Jadi orang banyak ragu-ragu karena mereka menilai bahwa kemarin-kemarin itu polisi itu sangat melindungi Joko Widodo. Dan karena itulah kemudian seperti kita tahu kan Bareskrim memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kenapa? Berdasarkan perbandingan dengan 3 ijazah temannya yang katanya identik. Tapi ya kita tahu bahwa Puslapor maupun Bareskrim Mabes Polri bukan lembaga yang berhak untuk menentukan ijazah itu asli atau tidak. Begitu juga dengan nanti dengan Roy Suryo. Kalau dia kemudian sudah melakukan penelitian, dia nanti ternyata kesimpulannya, oh ternyata asli, karena mereka juga punya pembanding. Kalau Roy Suryo ini pembandingnya dengan kan bersama dengan Tifa mereka juga sudah punya beberapa ijazah pembanding yang itu bersamaan, angkatan yang sama dengan Joko Widodo, lulusan tahun 85 dari Fakultas Kehutanan yang sudah dari tangan mereka. Jadi nanti bisa diuji apa hasilnya. Tapi kalau kemudian Roy Suryo menyatakan itu ijazah asli atau palsu, memang itu bukan final. Tetapi publik bisa mendapat gambaran karena sekarang ini ijazah yang diuji oleh Jokowi itu adalah ijazah sekali lagi asli yang diserahkan oleh Jokowi kepada KPU. Jadi ini nanti saya kira akan sangat menentukan bagaimana kelanjutan dari proses ijazah Jokowi ini. Kalau kemudian ternyata itu terbukti bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo, kan berarti nggak ada alasan lagi buat Polda Metro Jaya untuk memproses Roy Suryo dan total 12 orang lainnya yang sudah jadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi yang dilaporkan oleh Jokowi dan pengacaranya. Dan kalau kemudian itu ternyata memang palsu dan kemudian saya kira dengan punya dokumen semacam ini, Roy Suryo dan kawan-kawan itu bisa membawanya ke lab yang independen. Saya nggak usah jauh-jauh, misalnya kalau di Indonesia dianggap tidak cukup dikhawatirkan mereka ini tidak cukup independen, misalnya dibawa ke Singapura dan sebagainya. Dan dari situ nanti kita bisa dapat gambaran seperti apa ijazah Jokowi itu. Ini yang saya sebut mengapa ini babak baru yang sangat penting, sangat krusial, dan ini pasti akan dibongkar habis oleh Roy Suryo. Dan saya kira Roy Suryo dan teman-teman mesti fair juga kalau ternyata nanti ijazah Jokowi itu memang ternyata asli dan itu adalah dokumen yang resmi yang dia serahkan kepada KPU. Dia ini maksud saya Joko Widodo. Ya tentu mereka harus fair, bersedia minta maaf dan sebagai konsekuensinya mereka bisa diproses secara hukum. Tapi kalau ternyata sebaliknya, ternyata ijazah itu palsu dan Jokowi ternyata memalsukan ijazahnya, Jokowi juga harus siap dengan segala konsekuensinya karena berarti dia waktu itu menyerahkan dokumen palsu kepada KPU, kepada lembaga negara, dan ini ada konsekuensi hukumnya juga yang dia juga bisa dipidanakan. Ini menarik ya. Jadi akhirnya orang kan kemudian menghubung-hubungkan, mengapa kemarin KPU kok sengaja menutupi itu memblok keinginan dari civil society untuk mendapatkan akses melihat ijazah asli Jokowi, ya berarti mereka ada konspirasi dengan Jokowi kalau itu ternyata palsu. Tapi kalau ternyata itu ijazah asli, ya kita bisa menghapus stigma bahwa KPU itu ikut terlibat dalam konspirasi melindungi Jokowi dan keluarganya. Saya Hasbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.